Alkana merupakan hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa karbon yang memiliki ikatan rantai lurus dan tidak membentuk ikatan rantai cincin. Senyawa hidrokarbon alifatik terbagi menjadi dua kelompok, yaitu hidrokarbon alifatik jenuh dan tidak jenuh. Alkana masuk ke dalam kelompok hidrokarbon jenuh, karena terdiri dari karbon yang hanya terikat dengan ikatan tunggal. Pada percobaan dibentuk molekul etana. Etana termasuk ke dalam alkana yang mempunyai rumus kimia C2H6. Etana merupakan alkana dengan dua karbon. Etana merupakan gas tak berwarna dan tak berbau dalam keadaan tekanan serta temperatur standar. Pada molekul etana, masing-masing atom karbon berhibridisasi sp3. Karena hibridisasinya sp3, maka 4 ikatan yang ada pada masing-masing atom C memiliki geometri tetrahedral. Ikatan antara karbon dengan karbon yang lain pada etana terjadi dari overlap satu orbital sp3 pada masing-masing atom C. Sedangkan atom hidrogen masing-masing berikatan dengan overlap orbital sp3 dari atom C dan 1s dari atom H. Ikatan kovalen yang terjadi pada etana karena overlap N on N atau ujung ke ujung dua orbital, maka yang terbentuk adalah ikatan sigma. Ikatan sigma adalah salah satu jenis ikatan kovalen yang paling kuat disebabkan adanya tumpang tindih orbital yang maksimum di antara dua atom. Ikatan sigma memiliki karakteristik bebas berotasi. Artinya, pada molekul etana bebas berotasi terhadap satu sama lain. Ikatan C dengan C dapat berotasi dan C dengan H dapat berotasi. Pada alkena dibentuk model molekul etena. Etena adalah senyawa alkena paling sederhana yang terdiri dari 4 atom hidrogen dan 2 atom karbon yang terhubungkan oleh suatu ikatan rangkap. Karena ikatan rangkap ini, etena disebut pula hidrokarbon tak jenuh atau olefin. Pada etena, masing-masing atom C-nya berhibridisasi sp2. Hibridisasi sp2 berbentuk segitiga planar. Artinya, orbital sp2 akan terletak pada bidang mendatar, sedangkan orbital pz dari masing-masing atom C akan terletak tegak lurus dengan bidang sp2. Satu orbital sp2 dari atom C akan tumpang tindih N on N atau ujung ke ujung dengan satu orbital sp2 dari atom C yang lain sehingga membentuk ikatan sigma. Jika orbital pz dari kedua atom C saling tumpang tindih side by side atau sisi ke sisi, maka terbentuklah ikatan pi, di mana konsentrasi elektron terletak di antara inti dua atom C yang berikatan. Karena adanya satu ikatan sigma dan satu ikatan pi, maka etena memiliki rangkap dua. Ikatan rangkap dua ini yang tidak bisa diputar. Ikatan rangkap dua ini terjadi antara ikatan C dengan C, sedangkan ikatan C dengan H dapat diputar karena ikatannya tunggal. Sikloalkana. Sikloalkana adalah golongan senyawa hidrokarbon jenuh yang rantai atom-atom karbonnya tertutup atau membentuk cincin, sehingga termasuk hidrokarbon siklik. Karena sifat-sifat sikloalkana sangat mirip dengan golongan alkana atau hidrokarbon alifatik, maka sikloalkana dikategorikan sebagai hidrokarbon alisiklik. Rumus umum dari sikloalkana adalah CnH2n. Perbedaan alkana dan sikloalkana adalah alkana tergolong alifatis, yaitu rantainya terbuka, sedangkan sikloalkana adalah hidrokarbon siklis, yaitu rantainya tertutup. Rantai terbuka berarti gerakan molekulnya lebih leluasa, sedangkan sikloalkana seperti dipaksakan. Kemungkinan besar sikloalkana lebih mudah bereaksi. Model molekul sikloalkana yang rantai C-nya terpendek atau rantai karbonnya terpendek menjadikan model molekulnya paling tidak stabil atau paling reaktif. Sikloalkana dengan jumlah atom karbon lebih dari 3 akan membentuk lipatan atau lekukan, sehingga tidak membentuk bidang datar. Meskipun lekukan menjadikan ikatan salah satu sudut karbon berikatan tunggal dengan karbon lebih kecil daripada bila membentuk bidang datar. Namun dengan lekukan, maka atom-atom hidrogen menjadi kurang eklips, sehingga tegangan dan tolakan antar atom membentuk struktur yang paling stabil.
Sikloalkana dengan cincin tunggal dinamai nama sesuai urutan alkana mereka, yaitu siklopropana, siklobutana, siklopentana, dan sikloheksana. Sikloalkana merupakan alkana dengan rantai siklik yang biasanya digambar membentuk poligon. Struktur poligon merupakan struktur sikloalkana yang hanya berupa garis-garis melingkar, seperti yang kita lihat pada layar, di mana siklopropana membentuk bidang datar segitiga, siklobutan membentuk bidang datar segi 4, siklopentana membentuk bidang datar segi 5, dan sikloheksan membentuk bidang datar segi 6. Struktur sikloalkana yang ditampilkan di layar adalah hayalan, karena sebenarnya sikloalkana mengalami konformasi untuk mencapai kestabilan. Kestabilan atau ketidakreaktifan sikloalkana pada mulanya dijelaskan dengan teori regangan Bayer. Menurut teori ini, senyawa siklik seperti halnya sikloalkana membentuk cincin datar. Bila sudut-sudut ikatan dalam senyawa siklik menyimpang dari sudut ikatan tetrahedral yaitu sebesar 109,5 derajat, maka molekulnya mengalami regangan. Makin besar penyimpangan terhadap sudut ikatan tetrahedral, molekulnya makin renggang dan berakibat molekul tersebut makin reaktif. Siklopropana merupakan senyawa sikloalkana dengan rumus kimia C3H6. Siklopropana adalah sikloalkana yang paling sederhana karena memiliki 3 atom C dengan konformasi berbentuk planar dengan sudut ikatan sebesar 60 derajat. Karena siklopropana memiliki sudut-sudut ikatan sebesar 60 derajat, hal ini menyebabkan siklopropana memiliki kereaktifan yang tinggi. Karena berdasarkan teori regangan Bayer, bahwa semakin besar penyimpangan terhadap sudut ikatan tetrahedral yaitu sebesar 109,5 derajat, maka molekulnya semakin renggang dan mengakibatkan molekul tersebut semakin reaktif. Sehingga jika semakin reaktif, maka untuk mencapai suatu kestabilan akan sulit. Jadi untuk siklopropana bisa kita katakan sebagai sikloalkana yang tidak stabil. Selain dilihat dari sudut, dapat kita ketahui juga bahwa siklopropana memiliki rantai C yang pendek, yang menjadikan siklopropana menjadi tidak stabil dan bersifat sangat reaktif. Siklobutana merupakan senyawa sikloalkana dengan rumus kimia C4H8. Dapat kita lihat bahwa struktur dari siklobutana berbentuk persegi, dan dapat kita ketahui bahwa besar sudut dari persegi adalah 90 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa besar dari sudut-sudut ikatan siklobutana adalah 90 derajat. Penyimpangan sudut siklobutana terhadap sudut ikatan tetrahedral juga cukup besar. Maka molekul siklobutana menjadi renggang dan kereaktifan yang dimiliki siklobutana masih bisa dikatakan cukup tinggi, namun tidak lebih reaktif dari siklopropana. Siklopentana merupakan senyawa sikloalkana dengan rumus kimia C5H10. Dalam usaha mengurangi regangan agar diperoleh kestabilan, molekul sikloalkana mengalami konformasi. Konformasi atau kata lainnya rotamer, yaitu suatu stereoisomer yang bisa diubah lewat rotasi untuk yang berikatan tunggal saja. Nah, stereoisomer sendiri adalah suatu senyawa yang dimana senyawa ini mempunyai rumus kimianya yang sama dengan senyawa yang lain, tetapi mereka ada perbedaan yang terletak dalam ruang susunan atomnya. Pada siklopentana, konformasinya mengakibatkan keempat atom karbonnya berada dalam satu bidang dan atom karbon kelima membentuk ikatan bengkok. Struktur ruang siklopentana atau konformasi amplop, struktur tidak planar. Kereaktifan siklopentana tidaklah lebih besar dari siklopropana dan siklobutana, karena penyimpangan sudutnya terhadap sudut ikatan tetrahedral tidaklah begitu besar. Sikloheksana merupakan senyawa sikloalkana dengan rumus kimia C6H12. Pada sikloheksana, konformasinya mengakibatkan semua ikatan karbonnya mempunyai sudut 109,5 derajat. Dengan ini dapat kita ketahui bahwa sikloheksana ini adalah sikloalkana yang bersifat paling stabil dan tidak reaktif karena terjadi penyimpangan sudutnya yang sangat kecil terhadap sudut ikatan tetrahedral. Menurut teori regangan Bayer, senyawa siklik membentuk cincin datar kecuali siklopentana karena sudutnya mendekati 109,5 derajat. Siklopropana dan siklobutana lebih reaktif dibandingkan alkana rantai terbuka.
Siklopentana merupakan cincin yang paling stabil karena sudutnya yang 108 derajat. Dan reaktivitas akan meningkat kembali mulai sikloheksana yang memiliki sudut 120 derajat. Namun, teori regangan Bayer tidak seluruhnya benar, karena sekarang diketahui sikloheksana bukanlah cincin datar dengan sudut 120 derajat, melainkan cincin yang akan terlipat dengan sudut ikatan 109 derajat. Jadi, urutan kestabilan dari yang paling stabil ke yang paling tidak stabil di antara keempat model molekul sikloalkana yang tadi sudah dijelaskan adalah posisi paling atas ditempati oleh sikloheksana, diikuti oleh siklopentana, kemudian siklobutana, dan di posisi paling bawah ditempati oleh siklopropana. Konformasi sikloheksana. Dapat kita lihat di layar bahwa gambar yang di atas merupakan gambar model molekul konformasi kursi pada sikloheksana dan gambar yang di bawah merupakan gambar model molekul konformasi perahu pada sikloheksana. Konformasi kursi mempunyai sudut yang mendekati 109 derajat, yaitu sudut ikatan karbonnya adalah sebesar 111 derajat. Dalam konformasi kursi ada dua jenis posisi atom hidrogen yang berbeda, yaitu aksial dan ekuatorial. Hidrogen aksial terletak di bawah dan di atas bidang yang dibentuk oleh cincin atom karbon, sedangkan hidrogen ekuatorial terletak sepanjang bidang atau pada satu bidang dengan atom-atom karbon. Bila tiga atom karbon yang berselang satu karbon yang lain dilakukan ke arah yang berlawanan atau yang semula pada posisi atas dijadikan posisi bawah, maka atom hidrogen aksial pada cincin itu akan dirubah menjadi hidrogen ekuatorial. Dikenal pula adanya konformasi perahu pada sikloheksana, yang dimana kestabilannya lebih rendah daripada konformasi kursi. Bentuk kursi itu lebih stabil daripada bentuk perahu, karena bentuk perahu memiliki bayangan ikatan C berikatan dengan C dan C berikatan dengan H. Bisa kita lihat kembali di layar perbedaan antara gambar model molekul konformasi kursi dengan gambar model molekul konformasi perahu untuk yang dua dimensinya. Untuk yang gambar model molekul konformasi kursi, di situ langsung dituliskan atom karbonnya secara jelas, di mana atom karbon berikatan dengan atom karbon lainnya dan atom karbon berikatan dengan atom hidrogen. Sedangkan untuk gambar model molekul dua dimensi dari konformasi konformasi perahu, yang dituliskan hanyalah atom hidrogennya. Untuk atom karbonnya tidak dituliskan. Sehingga bentuk perahu ini disebut-sebut memiliki bayangan ikatan C berikatan dengan C dan C berikatan dengan H. Pada konformasi kursi, semua atom H pada posisi staggered. Sedangkan pada konformasi perahu, tidak semua atom H pada posisi staggered. Arti staggered sendiri adalah konformasi yang gugus-gugus prioritasnya saling berseberangan, dan konformasi ini merupakan konformasi yang paling stabil. Mengapa paling stabil? Karena gugus prioritasnya saling berseberangan, sehingga memiliki energi tolakan yang kecil. Konformasi selain kursi pada sikloheksana cenderung tidak stabil, sehingga sebagian besar molekul sikloheksana ada dalam konformasi kursi. Metil sikloheksana merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C7H14. Dibuat model molekul ini dengan mensubstitusikan satu atom H pada senyawa sikloheksana dengan satu gugus metil pada kedudukan aksial, kemudian ekuatorial. Jika satu atom H pada sikloheksana diganti oleh gugus CH3 atau gugus metil, maka gugus CH3 atau gugus metil dapat berposisi aksial atau ekuatorial.
Bila gugus metil berada pada posisi aksial, maka konformasi cincin siklo akan serupa dengan konformasi butana dengan gugus-gugus metil yang gauge atau berdekatan. Sedangkan bila gugus metil berada dalam posisi ekuatorial, konformasi cincin siklo serupa dengan konformasi butana pada posisi anti atau terpisah sejauh mungkin. Konformasi anti memiliki energi potensial lebih rendah dari gauge. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model molekul metil sikloheksana dengan gugus metil berada pada kedudukan ekuatorial lebih stabil dari metil sikloheksana dengan gugus metil berada pada kedudukan aksial. Satu koma dua dimetil sikloheksana adalah sikloheksana yang terdisubstitusi karena terdapat dua gugus metil yang mensubstitusi sikloheksana. Dua gugus metil ini secara planar biasa saja, tetapi tidak bisa dilihat tingkat energinya karena kedudukan atom H yang sulit diprediksi. Sedangkan pada struktur kursi akan terlihat kestabilan dengan melihat atom-atom yang berdekatan sehingga dapat terlihat tolakan steriknya yang bisa mempengaruhi tingkat energinya. Pada 1,2 dimetil sikloheksana ini, gugus metilnya akan lebih stabil jika berada pada posisi trans, yaitu kedua gugus metil berada pada posisi ekuatorial. Karena tolakan steriknya akan lebih kecil dibanding trans yang keduanya aksial atau posisi cis. Hal ini menyebabkan tingkat energinya menjadi lebih rendah dan stabil. Ekuatorial pada trans lebih kecil dibandingkan dengan aksial posisi trans ataupun aksial ekuatorial dan ekuatorial aksial pada posisi cis. Suatu gugus metil tunggal menyukai posisi ekuatorial pada suatu cincin sikloheksana. Dua gugus pada suatu cincin sikloheksana juga menyukai posisi-posisi ekuatorial jika dimungkinkan. Bila kedua substituen itu 1,31 terhadap yang lain pada sikloheksana, maka cis isomer lebih stabil daripada trans isomer karena kedua substituen dalam 1,3 isomer dapat berposisi ekuatorial. Dalam trans 1,3 isomer, satu gugus terpaksa berposisi aksial. Kiralitas. Kiralitas adalah suatu keadaan yang menyebabkan dua molekul dengan struktur yang sama tetapi berbeda susunan ruang dan konfigurasinya. Pada percobaan, membuat dua molekul dengan atom C pusat dan 4 atom atau gugus yang berbeda secara identik, seperti gambar A. Kemudian ditentukan konfigurasinya. Untuk gambar A, konfigurasinya adalah R, karena bila diurutkan dari prioritas terbesar ke kecil akan berlawanan jarum jam, maka konfigurasinya menjadi S. Namun, karena H sebagai prioritas terkecil berada di depan, maka konfigurasi menjadi R. Kemudian, ditukarkan dua gugus dari salah satu model, didapatkan gambar nomor 1. Nama dari model tersebut adalah bromofluoroklorometana. Cara menentukan konfigurasinya. Pertama, mengurutkan prioritas keempat atom yang terikat pada pusat C-kira berdasarkan nomor atomnya. Diketahui nomor atom Br35, Cl17, F9, dan H1. Maka, urutan prioritas keempat atom adalah Br lebih besar dari Cl, lebih besar dari F, dan lebih besar dari H, seperti gambar nomor 2. Kedua, menggambarkan proyeksi molekul hingga atom dengan prioritas terendah ada di belakang struktur, atau putar struktur 1 dan 2 sehingga atom H ada di belakang, seperti gambar nomor 3. Ketiga, buat anak panah mulai dari atom atau gugus berprioritas paling tinggi ke prioritas yang lebih rendah, seperti gambar nomor 4. Keempat, bila arah anak panah searah jarum jam, konfigurasinya adalah R. Bila arah anak panah berlawanan dengan arah jarum jam, konfigurasinya adalah S. Jadi,
Konfigurasi struktur 1 adalah S atau sinister, sedangkan konfigurasi struktur 2 adalah R atau rectus.